Halo Sumatera Utara, apa kabar Anda? Senang sekali saya Ziva Zahrianis kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Senin 6 Februari 2023. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Di informasi pertama pemirsa, guna menyemarakan pelaksanaan Hari Pers Nasional ke-28 di Sumatera Utara, Forum Wartawan Kesehatan Sumut pagi tadi melaksanakan donor darah dan seminar pencegahan stunting bagi pelajar maupun mahasiswa. Seminar pencegahan stunting dan donor darah Forum Wartawan Kesehatan Sumatera Utara dilaksanakan di Gedung PWI Sumatera Utara Jalan Adi Negoro Medan, merupakan salah satu rangkaian kegiatan Semarak Hari Pers Nasional 2023. Hadir sebagai narasumber dalam seminar edukasi pencegahan stunting, perwakilan dari Rumah Sakit Adam Malik Medan dan BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu kegiatan donor darah diikuti oleh para pendonor dari beberapa elemen masyarakat dan para awak media, dilakukan oleh tim medis Palang Merah Indonesia Sumatera Utara. Tim medis yang bekerja terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan setiap pendonor yang merupakan standar prosedur tahapan yang harus dilalui. Salah seorang pengurus Forum Wartawan Kesehatan, Diva Suwanda, mengatakan bersama pengurus antusias untuk menyemarakan Hari Pers Nasional dipusatkan di Kota Medan dengan melakukan sejumlah rangkaian kegiatan. Aksi peduli dilakukan Forwakes Sumatera Utara diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dengan bentuk edukasi dalam mendukung program pemerintah pencegahan terjadinya stunting dan peduli kebutuhan darah di tengah masyarakat. Karena memang kami Forwakes yang concernnya kepada pemberitaan kesehatan, hari ini dalam meramaikan Hari Pers, kami mengadakan seminar stunting, tujuannya memberikan edukasi nih, tentang mahasiswa dan siswa, tentang pentingnya menjadi masyarakat yang memiliki pola hidup sehat, khususnya mahasiswa yang bakal menjadi orang tua nantinya kan, untuk dalam tujuan mencegah stunting. Dari situ nanti kami akan menyiarkan pemberitaan tentang bagaimana menjadi orang tua yang atau menjadi manusia yang sehat dalam mencegah stunting itu sendiri di Sumatera Utara. Mungkin itu sih yang dari kami untuk meramaikan HPN 2023 ini. Diharapkan pelaksanaan Hari Pers Nasional 2023 memberi dampak kepada masyarakat untuk pembangunan kemajuan di segala bidang di Provinsi Sumatera Utara. Kita ke informasi lainnya pemirsa, persiapan penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2023 yang jatuh pada 9 Februari di Kota Medan sudah mencapai 80%. Hal ini terlihat dengan telah berdirinya sejumlah tenda yang diisi dengan pameran UMKM dan sejumlah panggung pers dan lainnya. Nah, untuk sejauh mana persiapan penyelenggaraan Hari Pers Nasional, kita telah terhubung dengan reporter Muhammad Azril Nasution. Baik, Azril, sudah sejauh mana kira-kira nih persiapan HPN dan apa saja sih agenda yang nantinya akan diselenggarakan? Silahkan Azril. Ya, baik. Terima kasih Ziva dan juga pemirsa, benar sekali bahwa terkait persiapan penyelenggaraan Hari Pers Nasional atau HPN 2023, siogianya akan berlangsung pada tanggal 9 Februari 2023 di Kota Medan, Sumatera Utara ini. Dapat kami sampaikan bahwa kegiatan ini telah mencapai 80%. Hal ini terlihat dengan telah berdirinya sejumlah pameran UMKM, pameran pers metaverse dan juga panggung hiburan rakyat yang nanti
nantinya berguna untuk menarik animo masyarakat untuk hadir dan berkunjung langsung untuk melihat hal tersebut berlangsung. Dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Ziva dan juga pemirsa, hingga saat ini tampak masih para pekerja yang silih berganti untuk bekerja secara maksimal untuk mendirikan tenda dan juga stand-stand lain hingga panggung-panggung lainnya. Dan yang paling utama dapat kami sampaikan hingga saat ini juga persiapan terkait pendirian panggung hiburan juga masih dikatakan mencapai 80%. Hingga saat ini gedung utama yang menjadi pusat tempat berlangsungnya Hari Pers Nasional 2023 sudah berdiri megah yang artinya akan berlangsung secara hikmat dan juga lancar, Zipa dan juga pemirsa. Dan dapat kami sampaikan ke hadapan Anda, Zipa, bahwa rencananya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan turut hadir beserta sejumlah pejabat negara, diantaranya Gubernur Indonesia dan juga Duta Besar Negara Sahabat yang ada di Indonesia. Dan nantinya media asing juga turut hadir untuk melaksanakan kegiatan dalam hal peliputan terhadap berlangsungnya kegiatan HPN yang berlangsung di Jalan Astaka, Pancing, Kota Medan, Sumatera Utara ini. Zipa, andai kita ketahui bahwa Hari Pers Nasional tahun 2023 ini bisa dikatakan menjadi hari pers terakbar dikarenakan sejumlah rangkaian kegiatan terisi di Jalan Astaka Pancing ini, mulai dari kegiatan seminar, membaca puisi, talk show jurnalistik, hingga panggung hiburan rakyat juga turut dihadirkan di berlangsungnya HPN 2023 ini. Zipa. Dan yang paling menarik dapat kami sampaikan bahwa turut juga nanti dipublikasikan terkait perkembangan pers Indonesia selama 3 abad yang mana sangat berfungsi sekali, Azipa dan juga pemirsa, dalam hal memberikan pengetahuan, sosialisasi dan juga edukasi terhadap masyarakat yang ingin tahu tentang perkembangan dan juga sejarah berdirinya pers Indonesia yang memberikan informasi akurat dan transparan kepada masyarakat luas. Hingga saat ini dapat kami sampaikan kalau kita berbicara di luar dari kegiatan ini, nantinya para tamu undangan juga turut akan dibawa, Azifa, ke kawasan Danau Toba untuk melihat langsung sejumlah destinasi pariwisata unggulan di Sumatera Utara. Mengingat kawasan Danau Toba adalah objek wisata super prioritas Indonesia dan juga mengingat akan berlangsungnya perhelatan akbar yakni F1H2O yang akan berlangsung pada tanggal 24 hingga 26 Februari di kawasan Danau Toba, tepatnya di Balige. Nah, hal ini akan memberikan dampak yang sangat bermanfaat sekali dan juga positif terhadap masyarakat sekitar, yakni dalam hal memperkenalkan dan juga mempromosikan sektor pariwisata yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, dalam hal ini kawasan Danau Toba. Di satu sisi juga nantinya akan memperkenalkan UMKM masyarakat sekitar hingga ke pelosok Nusantara dan juga mancanegara. Hal ini sangat sinergitas sekali terkait dengan adanya dukungan dari segala pihak, yakni pemerintah Provinsi Sumut hingga pemerintah daerah, Ziva dan juga pemirsa. Hingga pagi tadi lebih lanjut, Azipa, bahwa Gubernur Sumatera Utara menegaskan dalam gelar apel pasukan bersama Polda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simajuntak menegaskan bahwa akan berkolaborasi secara penuh untuk mensukseskan HPN 2023 ini dalam hal pengamanan dan juga sterilisasi, seperti halnya dari kedatangan tempat penginapan para tamu hingga menuju ke venue yang diselenggarakannya HPN 2023 ini di Jalan William Iskandar. Sterilisasi ini akan diberlangsungkan dari mulai kedatangan tamu hingga nantinya juga akan bertolak ke kawasan Danau Toba. Dapat kami sampaikan juga bahwa sterilisasi ini guna dilakukan mengingat bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo turut hadir dan juga sejumlah VVIP, guest ataupun tamu-tamu penting nantinya. Hingga saat ini koordinasi dan juga kolaborasi juga dilakukan secara masif oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga pemerintah daerah dalam hal kaitan pengamanan dan juga terkait kolaborasi. Hingga HPN 2023 yang akan jatuh pada tanggal
9 Februari 2023 ini akan berlangsung secara hikmat, lancar, dan juga bisa menarik antusiasme masyarakat dalam hal mengetahui bahwa pers yang ada di Indonesia ini memberikan dampak yang positif dalam hal memberikan informasi. Demikian yang bisa kami sampaikan langsung dari Jalan Astaka Pancing, Kota Medan, Sumatera Utara. Kita kembali ke studio bersama Ziva. Ya, baik Azril, mungkin sedikit tadi saya sudah mendengarkan bahwa sudah 80% ya untuk persiapan yang dicapai dalam HPN 2023 ini. Lantas Azril, bagaimana kira-kira sudah adakah persiapan-persiapan khusus mengacu kepada bahwa pada hari ini mulai berdatangan tamu-tamu dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Bagaimana Azril kira-kira? Oke, nah terkait tentang kedatangan tamu hingga sampai saat ini kami menantikan konfirmasi yang valid. Namun sampai saat ini bisa kami sampaikan kalau kita berbicara di sekitaran ini banyaknya petugas dari pemerintahan dan juga para pekerja masih silih berganti dalam mengoptimalisasikan pekerjaan mereka dalam hal mendirikan tenda, panggung hiburan dan melakukan agenda setting terhadap segala sesuatu baik itu infrastruktur terkait penyelenggaraan HPN ini. Dan juga kami bisa sampaikan hingga saat ini para pengunjung juga nampaknya antusiasme. Zipa, kalau Anda ketahui bahwa tadi saya sedikit berdiskusi dan berbincang kepada para pengunjung di sini yang juga para pekerja, mereka sangat berharap sekali terselenggara secara hikmat dan lancar guna untuk memperkenalkan Indonesia khususnya wilayah Sumatera Utara ini ke dunia internasional agar memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat dalam hal menaikkan pariwisata dan juga sektor UMKM-nya, bahwa Indonesia memiliki dan juga kaya akan pariwisata yang akan bisa dikenal hingga ke manca dunia. Ziva. Baik Azril, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali Azril. Terima kasih. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Jalan Pancing 1 Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, mengalami kenaikan yang diperkirakan karena berkurangnya pasokan. Adapun komoditas kebutuhan bahan pokok yang mengalami kenaikan harga di pasar tradisional tersebut yaitu cabai merah besar Rp25.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya, cabai rawit berkisar Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya, bawang merah Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, bawang putih Rp25.000 hingga Rp30.000 dan telur ayam ras berkisar Rp30.000 hingga Rp34.000 per kilogram. Sekalipun ada komoditas kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan, namun masih ada komoditas yang mengalami penurunan harga, yakni tomat berkisar Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Seorang pedagang pasar tradisional Rizna mengaku bahwa kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional ini sangat tinggi hingga mencapai sekitar 15%. Kemungkinan penyebab kenaikan harga kebutuhan pokok ini disebabkan banyak petani yang mengalami gagal panen akibat kenaikan harga pupuk maupun obat-obatan sehingga pasokan menjadi berkurang. Untuk malam ini harga cabai merah Rp40.000, harga cabai rawit Rp40, tomat Rp15, bawang merah Rp36, bawang putih Rp25. 15% ada Pak. Lagi melonjak ini saat ini. Harapan harga bisa turun, cuma sepertinya enggak ini kayaknya. Menyambut bulan Ramadan ini lagi. Dalam hal kenaikan harga kebutuhan bahan pokok ini, petugas terus dan berupaya melakukan pemantauan di pasar tradisional yang ada di Martubung terkait dengan ketersediaan dan harga bahan pokok setiap harinya, terutama saat menjelang bulan puasa Ramadan. Ya, sementara itu pemirsa, harga beras lokal mengalami kenaikan yang signifikan dan tidak stabil, membuat pedagang di sejumlah pasar tradisional di Mandailing Natal tidak berani memasok barang.
Di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Mandailing Natal, saat ini harga beras lokal sudah mencapai Rp120 hingga Rp125.000 per 10 kg, yang sebelumnya harga beras lokal ini masih di kisaran Rp100.000 per 10 kilogramnya. Dan kenaikan harga beras ini sudah terjadi sejak awal tahun 2023 ini. Harga beras lokal yang tidak stabil ini membuat pedagang bingung menentukan harga kepada konsumen. Pedagang juga tidak berani stok barang banyak-banyak akibat harga yang tidak stabil. Kenaikan beras ini diperkirakan akibat berkurangnya hasil panen para petani dan sulitnya mendapatkan gabah padi serta adanya kenaikan harga bahan bakar minyak. Ini yang 64 ini 125. Ya ada ini macamnya yang 4 10 kilo 130. Dalam 1 bulan terakhir ini 20.000 per 10 kilonya. Seorang konsumen Heni Harahap berharap kenaikan harga beras ini hendaknya menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat tidak semakin terpuruk dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Naik 20.000, dulunya cuma 100.000, sekarang udah ada 120.000. Harapan kepada pemerintah, ya harga berasnya mohon diturunkan. Kami kan orang ini orang rendah, upaya untuk membelinya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Irigasi atau pengairan merupakan hal penting dalam pertanian dan tanaman tidak dapat tumbuh secara optimal tanpa pengairan yang tepat. Pentingnya irigasi menjadikan pembangunan irigasi sebagai prioritas karena sangat mempengaruhi hasil panen yang akan datang. Seperti halnya Sungai Aek Bolon yang berada di Desa Narumonda 5, Kecamatan Siantar, Narumonda, Kabupaten Toba, yang menjadi salah satu prasarana irigasi pertanian di daerah tersebut yang hampir terputus. Salah seorang warga di Skardi, Simangunsong, mengatakan Sungai Ebolon tersebut adalah sumber irigasi pengairan untuk mengairi 3 desa, yaitu Desa Nauli, Kecamatan Sigumpar, Desa Narumonda 4, dan 5, Kecamatan Siantar, Narumonda. Warga desa tersebut saat ini sangat khawatir atas kerusakan tanggul tersebut. Terlebih apabila curah hujan tinggi akan membuat tanggul tersebut akan terputus sehingga dapat menggenangi sawah masyarakat sekitarnya dan akan berpotensi terjadinya banjir bandang. Diskardi menyebutkan sejauh ini tanggul Sungai Ebolon ada 3 titik yang hampir terputus dan juga tidak dapat lagi dilalui warga setempat. Dan jika terjadi jika hal ini dibiarkan, maka warga juga khawatir hasil pertanian mereka akan gagal pada tahun ini akibat irigasi yang kurang baik dan hasil pertanian tidak dapat lagi diangkut dari daerah tersebut. Selama ini, warga selalu memperbaiki tanggul tersebut dengan swadaya dari masyarakat setempat. Warga berharap kepada pemerintah dapat memperhatikan keadaan tanggul Aek Bolon ini yang sudah berulang kali dilaporkan kepada pemerintah setempat, namun hingga saat ini belum ada tanggapan yang serius. Ya ini normalisasi nggak becus ini tahun ini, nggak bagus normalisasi, nggak sesuai dengan standar. Karena normalisasi sebelumnya bagus dan lagi pula kayak ada pembiaran ini dari pemerintahan. Masa kami petani ini dibiarkan kayak gini nggak ada pengairan? Hasil panen nggak bisa diangkut, Pak. Hasil panennya nggak bisa diangkut. Jadi ini laporannya ini sebenarnya sudah ada sama pemerintah daerah. Tapi respon nggak ada, cuma goni aja dikasih. Sementara PLT Kepala Dinas PUTR Toba, Sofian Sitorus, ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan melakukan peninjauan lokasi tanggul Aek Bolon tersebut. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Kami akan segera kembali. Ya, pasti bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini, pemirsa, kita ke Kota Medan. Petugas unit Reskrim Polsek Medan Kota membekuk 1 dari 2 orang pelaku pencurian sepeda motor dengan modus membobol pagar rumah korban dan membawa kabur sepeda motor yang terparkir. Rekaman kamera CCTV ini memperlihatkan detik-detik 2 orang pelaku pencurian sepeda motor saat beraksi di salah satu rumah di kawasan Jalan Banda Aceh, Kota Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Dalam rekaman kamera CCTV, terlihat kedua pelaku terlebih dahulu membobol pagar rumah korban dan masuk ke areal garasi.
Salah seorang pelaku yang terlibat mengenakan jaket dan penutup kepala membobol kunci kontak sepeda motor lalu membawanya kabur. Aksi kedua pelaku yang terekam kamera CCTV ini viral di media sosial dan setelah beberapa hari kejadian satu orang ini pelaku berinisial HL berhasil dibekuk petugas unit reskrim Polsek Medan Kota. Wakapolsek Medan Kota AKP AW Nasution mengatakan berdasarkan pengakuan tersangka mereka telah melakukan aksi serupa beberapa kali di wilayah Kota Medan. Saat melancarkan aksinya, para pelaku ini kerap melakukannya dengan cara menaiki sepeda motor hasil curiannya ke atas becak motor yang mereka bawa lalu membawanya kabur. Telah kita amankan satu orang pelaku pencurian sepeda motor di daerah Mandala, di mana pelaku yang lain dua lagi kita kembangkan pengembangan. Apa yang diambil? Sepeda motor. Mereka ngambilnya gimana, Pak? Diangkut dengan menggunakan becak bermotor. Saat ini polisi masih memburu dua tersangka lainnya yang telah berstatus DPO. Tersangka dijerat dengan pasal KUHP 363 tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Ya, sementara itu pemirsa, pada waktu yang sama petugas unit reskrim Polsek Medan Kota mengamankan 5 orang remaja yang masih berstatus pelajar yang terlibat keributan di kawasan Jalan Multatuli dan meresahkan warga sekitar. Sekelompok remaja membuat keributan dengan melempar botol hingga terlibat perkelahian di kawasan warung kopi Jalan Multatuli, Kota Medan, Sumatera Utara. Terekam video amatir warga hingga membuat para pengunjung warung kopi kaget dengan situasi tersebut dan berupaya melerai dua kelompok remaja yang bertikai tersebut. Karena keributan tidak kunjung mereda, akhirnya warga melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan petugas unit reskrim Polsek Medan Kota yang tiba di lokasi langsung mengamankan 5 orang remaja yang diduga terlibat dalam keributan tersebut untuk dibawa ke Mapolsek Medan Kota guna diperiksa lebih lanjut. Wakapolsek Medan Kota AKP AW Nasution mengatakan dari hasil pemeriksaan penyidik kelima remaja ini masih berstatus sebagai pelajar. Namun setelah diinterogasi lebih lanjut, satu orang diketahui terafiliasi dengan salah satu kelompok geng motor di Kota Medan. Karena masih berstatus sebagai pelajar, kelima remaja ini pun akhirnya hanya dilakukan pembinaan dan dikembalikan ke orang tuanya dengan terlebih dahulu menandatangani perjanjian tak mengulangi perbuatan serupa. Bekasi disorak-sorai, jadi pengunjung lain nggak terima, lanjut terjadilah lempar-lemparan. Jadi udah kita amankan 5 orang termasuk 3 pelajar, kita lakukan pembinaan, dipanggil orang tua agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Berdasarkan pengakuan kelima remaja ini, keributan tersebut terjadi disebabkan oleh masalah sepele, yakni saling mengejek-ejek. Polisi mengimbau kepada para remaja ini jika mengulangi perbuatannya maka akan dilakukan tindakan tegas. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, sebanyak 6 pasangan belum resmi serta puluhan warga yang tidak mempunyai identitas diri kemarin malam diamankan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi. Razia kali ini diwarnai dengan aksi marah-marah seorang penjaga hotel hingga nyaris baku hantam. Dalam razia ini petugas mengamankan 6 pasangan yang belum menikah serta puluhan warga tidak mempunyai identitas diri. Pasangan tidak resmi dan warga yang tidak mempunyai identitas diri ini diamankan dari hotel dan kos-kosan serta tempat-tempat maksiat lainnya yang ada di lokasi Kota Tebing Tinggi. Razia ini dilakukan akibat banyaknya laporan warga yang diterima Satpol PP bahwa banyak terlihat pasangan yang keluar masuk ke hotel maupun kos-kosan yang dikhawatirkan akan berbuat mesum. Kita melaksanakan razia ketertiban, merazia kos-kosan, merazia hotel-hotel dan tempat-tempat yang dianggap jadi sumber maksiat. Hasilnya kita menemukan 6 pasang yang tidak resmi, 9 orang tanpa identitas.
Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Muslim Istiqomah memberikan tausiah kepada 6 pasangan selingkuh serta puluhan warga yang tidak mempunyai identitas ini agar selalu bersyukur karena masih ada pintu taubat dan apa yang dilakukan Satpol PP ini adalah untuk menegakkan aturan yang ada. Tanggung jawab, menerima konsekuensi risiko. Kenapa itu kita lakukan, pemerintah lakukan dalam rangka menjaga tentunya. Pemerintah punya kewajiban menjaga hak asasi manusia, menjaga kemuliaan dan kehormatan manusia. Jangan sampai kita hidup suka-suka. Mentang-mentang sudah sama-sama suka terus berbuat suka-suka, nggak boleh, ada aturannya. Setelah dibawa ke kantor Satpol PP, warga yang terjaring membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, selanjutnya diperbolehkan pulang dengan syarat dijemput keluarganya. Tergiur dengan tawaran kerja luar negeri dengan penghasilan belasan juta, 3 orang di Serdang bersama puluhan warga dari berbagai daerah di Indonesia tertipu setelah sampai di negara tujuan. Dari kiriman video amatir yang diterima dari salah seorang warga Deli Serdang di luar negeri memperlihatkan kondisi dan meminta pertolongan kepada pemerintah Indonesia untuk segera dijemput. Puluhan WNI ini bekerja di luar negeri karena tergiur dengan janji-janji manis dengan penghasilan besar, namun berangkat tidak melalui penyaluran tenaga kerja resmi. Mereka hanya mengurus paspor wisatawan. Puluhan warga Indonesia ini berangkat ke Thailand dan kemudian dikirim ke Myanmar dan setibanya di negara tujuan dipekerjakan di salah satu perusahaan judi online dan investasi bodong. Tidak hanya mengirim video kondisi mereka, juga mengirim sebuah surat tertulis tangan kepada orang tuanya yang berisikan minta tolong untuk segera dijemput. Puluhan warga negara Indonesia ini berangkat sudah sejak 6 bulan yang lalu. 3 orang diantaranya adalah warga Dusun 19 Desa Kelambir 5 Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. 3 orang tersebut adalah Afik Nur Huda, M. Yakub, dan Jerry yang tergiur dengan iming-iming bekerja ke luar negeri oleh seorang dengan gaji yang besar. Lili Syafitri, istri dari Afik Nur Huda, saat ditemui di kediamannya sambil menangis, ia mengatakan ia memohon bantuan kepada Bapak Presiden Jokowi agar dapat membantu pemulangan suaminya ke tanah air. Mereka tuh ya pokoknya kalau suami saya nelfon udah sering kali lah, tolong segera dipulangkan ke Indonesia. Tolong Bapak Presiden Jokowi, tolong segera bantu kami untuk memulangkan suami kami, anak dari ibu dan yang lain agar bisa segera balik ke Indonesia. Tercatat warga Deli Serdang hanya 3 orang, sedangkan puluhan orang lagi berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam hal ini untuk membantu memulangkannya melalui perwakilan negara Indonesia di negara tersebut. Wisata alam Pemandian Pendayangan, informasi selengkapnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Nama saya Pak Kosri. Nama saya Bu Mariam. Saya dulu kena penyakit stroke. Saya tuh dulu pernah asam lambung. Setelah berobat ke sini, alhamdulillah ya jadi enak, jadi nyaman, jadi apa yang dia rasain ya berkurang gitu. Bagi Anda yang ingin membuktikan pengobatan di klinik pengobatan Sinseming, segera datang ke klinik pengobatan Sinseming, buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam.
Ya, informasi menarik lainnya pemirsa, Desa Alubahuan, Kecamatan Silakitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Terdapat wisatawan alam, maksud kami wisata alam, Padiangan yang banyak dikunjungi wisatawan. Beginilah suasana pengunjung wisata alam Pandiangan cukup padat. Lokasi wisata ini sudah cukup dikenal masyarakat baik dari dalam maupun luar Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Objek wisata Pandayangan merupakan wisata air yang dangkal, membuat anak-anak senang untuk mandi dan bermain air. Pengelola lokasi pemandian ini menyewakan pelampung berupa ban dalam agar anak-anak nyaman dan aman saat bermain api. Tampak para pengunjung bersama keluarga melakukan aktivitas membakar ikan sekaligus menikmati pemandangan dan sejuknya air sungai yang masih alami. Salah seorang pengunjung, Sukmawati yang merupakan warga Bagan Batu, Provinsi Riau, mengatakan pada hari biasa lokasi wisata ini biasanya sepi pengunjung. Namun di tahun baru ini banyak masyarakat yang berlibur ke Pandiangan. Karena keunikan dari wisata Pandiangan memiliki air jernih dan suasana yang indah dan sejuk. Airnya baru, suasananya pun bagus. Menurut Simba apa yang kurang dari wisata ini, Mbak? Pondoknya kurang ini, kurang. Maksudnya kan kemarin kan tempatnya udah ada untuk mau dibuat, rupanya tengok nggak ada. Belum terrealisasi ya? Belum diinikan ya kemarin. Kalau wahana airnya, Mbak? Ya. Pengunjung berharap kepada pihak pengelola agar memperbanyak tempat duduk untuk berteduh. Untuk pengunjung yang betah berlama-lama saat menikmati panorama dan sejuknya air sungai Pandayangan. Ya pemirsa, di kota Medan terdapat sebuah restoran legendaris yang berada di deretan bangunan tua Jalan Ahmad Yani, yakni Tip Top Restaurant.
ya. Dari animo masyarakat yang cukup baik juga, yang ingin mengetahui seperti apa sih Tip Top. Jadi bisa datang kemari untuk melihat ya, seperti apa sih zaman dulunya Tip Top sampai sekarang, di mana kita tetap mempertahankan ya ciri khas masakannya juga seperti bakery tadi dengan menggunakan kayu bakar ya, masih mudah-mudahan ya, seperti es krim juga menggunakan bahan dari zaman Belanda yang namanya slarum. Nah, seperti itulah yang kita bawa sampai sekarang, mudah-mudahan masih kita bisa pertahankan. Heritage akan terus dilestarikan pemerintah sejalan dengan program pemerintah. Restoran Tip Top akan terus mempertahankan konsep lama, namun meningkatkan pelayanan yang baik kepada para pengunjung, sehingga restoran Tip Top yang memiliki nilai sejarah tinggi tetap dapat disaksikan para pengunjung. Ya, pemirsa, berikut akan kita saksikan berita lintas Andalas. Ya, di Bengkulu, pemirsa, 4.900 ton pupuk subsidi disediakan pemerintah pusat untuk kelompok petani di Kabupaten Seluma. Stok pupuk tersebut diharapkan dapat mengatasi keluhan petani sejak akhir tahun lalu. Kementerian Pertanian menyediakan sebanyak 4.900 ton pupuk bersubsidi untuk kelompok petani di Kabupaten Seluma tahun ini. Pupuk yang disediakan terdiri dari urea, NPK dan NPK permula khusus untuk 14 kecamatan yang tersebar di Seluma. Pupuk yang disediakan ini dapat digunakan untuk petani sawah dan palawija, serta perkebunan seperti kopi, tebu, dan kakao. Sedangkan kelapa sawit dan karet tidak bisa menggunakan pupuk bersubsidi. Kelompok tani yang membeli pupuk dapat mendatangi langsung kios dan membawa persyaratan yang sudah diatur oleh pemerintah daerah. Adapun kesulitan pupuk yang dialami oleh petani dibenarkan oleh Dinas Pertanian terjadi sejak akhir tahun lalu. Memang kita akui itu terkendala. Yang kedua, untuk khusus Seluma Utara ini kemarin kalau tidak salah itu ada beberapa kelompok yang tidak mengusulkan RDKK. Jadi kita akui pertama stok plafon jatah kotak pupuk subsidi kita khusus Kabupaten Seluma itu memang tidak penuh secara luas dan kebutuhan. Ketersediaan pupuk subsidi diharapkan dapat membantu petani dalam mendapatkan pupuk terjangkau dan membantu menghasilkan panen terbaik. Selain itu juga dapat membantu menyediakan pangan di Seluma, khususnya beras, agar tidak terganggu seperti beberapa bulan terakhir. Kontributor Seluma, Taufan Libro, TVRI Bengkulu, melaporkan. Ya, pemirsa, 12 kelompok nelayan di Bengkulu Utara akan mendapatkan bantuan alat tangkap ikan paling lambat bulan Mei 2023 mendatang. Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara mempersiapkan bantuan bagi para nelayan yakni berupa alat tangkap ikan berupa jaring. Bantuan berupa jaring tersebut nantinya akan dibagi untuk 12 kelompok nelayan, mulai dari Kecamatan Air Napal hingga ke Kecamatan Putri Hijau. Kepala Dinas Perikanan Bengkulu Utara, Sugimin, mengatakan bantuan tersebut diberikan hanya untuk kelompok nelayan kecil. Saat ini, proses pendataan penerima bantuan masih dilakukan. Nelayan yang dapat menerima bantuan harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya harus tergabung di dalam kelompok. Kelompok memiliki badan hukum atau akta notaris, terregistrasi di Dinas Perikanan dan aktif. Tahun 2023 dari pemerintah daerah menganggarkan untuk nelayan kecil. Pertama adalah kelengkapan untuk melaut yaitu berupa jaring untuk 12 kelompok yang ada di Bengkulu Utara dari Air Napal sampai dengan Putri Hijau. Syarat-syaratnya seperti biasa, dia adalah sudah punya kelompok, kemudian punya badan hukum, dan kelompok itu aktif ya, dan terregistrasi di Dinas Perikanan. Satu kelompok satu piece. Satu piece itu bisa 50 meter dan ininya untuk ininya. Selain itu, peningkatan fasilitas juga dilakukan di Desa Karangpulau, Kecamatan Putri Hijau,
yakni perbaikan pusat penjualan benih ikan dan perahu. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Ya, informasi terkait dari Bengkulu Utara tadi yang baru saja kita saksikan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ziva Zahrianis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.